Terus pagi-pagi gue dibangunin mama gue, terus mama gue bilang, "Nak, packing, kita bentar lagi mau dijemput, mau diantar ke Wisma Atlet. Kamu, mama, sama adek positif." Hai guys, kenalin nama gue Nadine dari Vkom Untar Angkatan 20. Hai guys, kenalin, nama gue Daniel dan gue dari Angkatan 20 Vkom Untar. Hai semuanya, nama aku Florencia Angel dari Angkatan 2018 Vkom Untar. Hai, aku Ansila Kira, mahasiswi Vkom Untar Angkatan 20. Puji Tuhan kabarnya baik dan keadaan yang sehat. Itu awalnya dari papa gue sakit batuk, dikiranya itu cuma sakit batuk biasa, sampai lama-kelamaan kondisi papa gue memburuk dan harus dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit itu harus di rapid dan swab test. Dan awalnya rapid testnya itu papa gue non reaktif, tapi pas hasil swab testnya keluar papa gue positif. Jadi orang-orang di rumah gue dan gue harus swab test juga, dan hasilnya gua, mama gua dan adik gua yang pas itu baru umur 5 tahun itu positif COVID dan harus dipindahkan ke Wisma Atlet karena di rumah gua ada oma gua. Jadi gue adalah salah satu orang yang berhasil bebas dari COVID-19. Kronologi gue bisa kena COVID-19 sebenarnya tuh panjang. Jadi pertama-tama di awal-awal PSBB ketat di bulan Maret 2020 kemarin, tante gue tuh dinyatakan positif COVID-19. Nah dari situlah gue sekeluarga akhirnya didatangi sama orang puskesmas yang kebetulan deket di daerah rumah gue ini. Dan mulai saat itu kita menjalani beberapa tes dari puskesmas untuk memastikan apakah di rumah gue tuh ada gak sih yang terjangkit lagi selain tante gue ini. Nah awal-awal tes hasil rapid dan swab test gue itu hasilnya negatif. Dan tiba di bulan Mei tahun 2020 dimana mama gue tuh mulai merasa badannya tuh gak enak dan dia merasa sama seperti kayak gejala COVID-19. Karena mama gue ini orangnya panikan, alhasil dia berinisiatif untuk mau swab test sendiri dan akhirnya dia datang ke puskesmas dan minta di swab test di sana. Karena emang orangnya penasaran banget, nggak bisa sabaran juga, akhirnya dia pergi ke Kemayoran untuk foto toraks, foto dadanya, foto paru-paru. Dari hasilnya itu dokter sih cuma bilang dia cuma kena asam lambung. Akhirnya dia ditawarin untuk swab test biar hasilnya lebih akurat, tapi dia tolak karena sebelumnya kan dia udah swab test di puskesmas, jadi tinggal tunggu hasilnya. Lalu tibalah dimana hasilnya keluar dan menunjukkan hasil positif. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit yang diajukan oleh pihak puskesmas. Karena hasil mama gue positif, otomatis gue dan sekeluarga harus menjalani tes lagi, tapi kali ini nggak rapid, langsung di swab test. Dan saat itu gue gelisah dan panik karena selama di rumah gue tuh selalu berkomunikasi sama mama gue, kontak langsung lah pokoknya. Dan 2 hari kemudian hasil swab test untuk gue dan keluarga gue ini keluar, dimana hasil keluarga gue semuanya negatif dan gue sendirilah yang positif. Jadi kronologinya itu adalah om aku itu kan kerja dan dia itu agak kecapean karena dia bolak-balik kota yang satu dan kota yang lain. Kayak gejala tipes pada biasanya, demam, capean, pegel-pegel gitu-gitu sih. Habis itu kan dibawa ke dokter, dicek, terus rapid hasilnya reaktif, dan ternyata dokter akhirnya swab test juga positif. Habis itu jadinya om aku dan satu keluarga yang ada di rumah itu, istri dan 3 anaknya itu harus di swab test juga. And turns out the result, om aku sama tante aku positif, tapi anak-anaknya semua negatif. Jadi anaknya yang paling kecil itu langsung dititipin ke aku, om aku ke hotel untuk isoman, dan istrinya isoman di rumah. Berdasarkan informasi yang aku dapatkan, orang-orang di sekitar aku terinfeksi COVID-19 dari kegiatan sehari-hari yang nggak bisa diem di rumah, terus iseng jalan-jalan ke mall atau ke warung atau kemana tanpa tujuan yang jelas. Tapi ada juga yang kena dari penerbangan atau naik pesawat. Hal-hal yang dialami awalnya merasa nggak enak badan, kayak demam gitu, kemudian melakukan swab test dan hasilnya ternyata positif. Setelah itu mereka melakukan isolasi, ada yang dilakukan di rumah, mandiri, ada juga yang dirujuk ke Wisma Atlet. Nah untuk hal-hal yang dialami itu ada yang kehilangan fungsi indera penciuman dan fungsi indera pengecap, kemudian ada juga yang mengalami sesak napas beberapa kali. Jadi setelah
gue dinyatakan positif COVID-19, gue langsung dikontak sama orang puskesmas dan langsung dikasih tahu kalau gue juga harus dirujuk ke rumah sakit yang sama dengan mama gue. Dan menurut gue penanganan puskesmas pada saat itu tuh sangatlah gercep, mantap puskesmas semangat terus. Dan sesaat sampai di rumah sakit, gue langsung dimasukkan ke IGD untuk diinfus dan menjalani beberapa pemeriksaan dan juga foto toraks. Lalu setelah itu gue diantar ke kamar untuk isolasi di rumah sakit. Tiba di mana hasil foto toraks itu keluar dan puji Tuhan paru-paru gue itu bersih, tidak ada flek. Pokoknya di dalam tubuh gue ini baik-baik saja. Lalu lanjut, jadi kerjaan gue tuh di rumah sakit cuma makan, tidur, karena gue emang dianjurkan untuk istirahat yang banyak. Gue juga dikasih beberapa obat dan juga vitamin untuk gue konsumsi untuk penyembuhan di dalam tubuh gue ini. Nah, di sana gue juga harus menjalani swab test sebanyak 3 kali dan puji Tuhan ketiga hasilnya itu negatif. Jadi di hari yang ke-8 gue itu sudah boleh pulang dari rumah sakit. Nah, pokoknya selama di rumah sakit itu penanganannya sangat-sangatlah baik, dokternya ramah, susternya juga baik, pokoknya mantap lah. Setelah gue pulang dari rumah sakit, gue juga tetap menjalani isolasi mandiri di rumah selama 2 minggu. Gue juga tetap dikasih obat dan vitamin dari rumah sakit untuk tetap gue konsumsi selama gue isolasi di rumah. Dan juga selama di rumah gue tidur sendiri, pokoknya kayak kamar isolasi sendiri gitu. Terus gue juga makan dan minum semua pakai alat makan sendiri, nggak campur sama yang lain. Jadi yang pasti mama gue selalu ajak gue sama adek gue tiap malam tuh untuk berdoa pada Tuhan, meminta kesembuhan. Terus juga sama gue kena COVID itu gue selalu berpikir positif aja, nggak ada sama sekali pikiran negatif. Jadi selalu mikirnya tuh gue bakal sembuh. Selalu cari hiburan tiap hari karena di Wisma Atlet ada dikasih wifi gratis. Jadi setiap hari gue cuma nonton video sama main games doang. Terus ya udah selalu berpikir positif aja karena di COVID nggak ada obatnya cuma ya just be happy, jangan mikir yang aneh-aneh udah. Tante aku itu udah di tahap anosmia, susah untuk mencium dan juga untuk merasa. Tapi menurut aku om sama tante aku itu termasuk orang yang cepet banget pemulihannya, cepet sembuh dan cepet negatif sih kalau menurut aku ya. Hal-hal penting yang dilakukan selama isolasi adalah rutin minum obat dan vitamin, makan dengan asupan yang bergizi, serta menjaga kebugaran dengan berjemur dan olahraga ringan. Setelah menjalani proses isolasi selama kurang lebih 14 hari dan fungsi indera penciuman dan pengecap sudah kembali, mereka melakukan swab test. Selang berapa hari melakukan swab test kembali supaya hasilnya betul-betul dinyatakan negatif. Dan puji Tuhan, semua orang di sekitar aku yang terinfeksi virus COVID-19 sudah sehat. Kalau aku dan keluarga besar sih yang pasti kaget dan sempat panik. Cuma karena kami percaya bahwa dukungan moral dan juga doa saat itu adalah yang terpenting untuk om dan tante aku. Kita berdoa, bilang ke om tante aku pokoknya tenang aja, kita semua di sini support dan everything is gonna be alright. Cuma kalau orang-orang sekitar rumah om tante aku pasti adalah takut-takut ya, kayak agak menjauh dari rumah om tante aku gitu ya, itu biasa sih. Namanya juga orang parno dan panik. Aku bisa mengetahui kabar orang-orang di sekitar aku terinfeksi COVID-19 itu ada dengar dari cerita orang lain, kemudian ada yang terbuka di sosial media, tapi ada juga yang cerita personal ke aku. Reaksi aku pertama ya kaget karena COVID-19 beneran dan ternyata tuh semakin dekat ya sama kita. Aku mendoakan mereka, aku support mereka supaya semoga baik-baik saja, kondisinya tuh nggak separah banget gitu. Tapi aku juga bukan yang jadi anti gitu, nggak mau ketemu, nggak mau temenan gitu ya, nggak. Jelas ya kalau lagi positif pasti kita nggak mau ketemu dulu. Untungnya juga orang-orang di sekitar aku ini tahu diri dan disiplin isolasi. Jadi bener-bener mau keluar rumah, mau ketemu lagi sama teman-teman yang lain kalau kondisinya sudah benar-benar dinyatakan negatif. Kalau dari diri gue sendiri tuh posisinya tuh gue lagi tidur, terus pagi-pagi gue dibangunin mama gue, terus mama gue bilang, "Nak, packing, kita bentar lagi mau dijemput, mau diantar ke Wisma Atlet. Kamu mama sama adek positif." Itu gue baru bangun tidur, udah dibilangin begitu. Ya, dalam pikiran gue cuma pasrah aja, karena pas hari itu gue udah janjian sama teman-teman gue mau pergi, tapi ya gara-gara gue positif COVID nggak jadi pergi deh. Ya udah gue pasrah aja ngadapi takdir. Pastinya ya kaget lah, karena mulai dari tante gue kena COVID di bulan Maret, gue sama sekali nggak ada kontak sama orang lain selain keluarga gue sendiri. Jadi sebenarnya gue tuh nggak tahu gue terjangkit dari mana, karena di awal tes pas tante gue kena itu hasil gue negatif, dan baru di bulan Mei gue
terkena. Dan selama itu gue sama mama gue pun nggak ada kontak sama orang lain, nggak pernah keluar rumah juga. Pokoknya kita di rumah cuma berkomunikasinya ya udah sama yang itu aja yang ada di rumah. Dan tapi gue tetap bersyukur atas apa yang menimpa gue dan keluarga gue ini, karena gue yakin semua udah diatur sama Tuhan. Terus jujur gue lebih kesedih juga karena gue takut, karena ya menurut pemikiran gue itu di bulan Mei itu kayak lagi booming, dan mungkin orang pertama atau keluarga pertama yang terkena COVID-19 di komplek gue itu ya keluarga gue. Tapi gue nggak tahu, mungkin ada yang lain, tapi gue nggak tahu siapa. Teman-teman, COVID-19 is real. Yuk kita jaga kesehatan dan kebersihan dan tetap di rumah aja kalau benar-benar nggak ada kepentingan yang mendesak. Bener-bener taatin dan lakukan 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena menggunakan masker itu adalah salah satu cara yang paling dasar di saat pandemi ini untuk mencintai diri kita sendiri, menjaga kesehatan diri kita sendiri, dan juga menjaga dan mencintai sesama kita. Siapin semua perkakas new normal ini, kayak misalnya hand sanitizer, bawa sendok dan garpu sendiri kalau berpergian, bawa masker ganti gitu ya. Itu penting banget, dan aku harap sih semuanya benar-benar melaksanakan itu. Kalau kita lihat ada artis yang udah menjaga jarak, mencuci tangan, pakai masker gitu kan, dan olahraga aja tuh masih bisa kena, apalagi orang-orang yang tidak patuh. Stay safe everyone, because the pandemic is real. Ya tahan-tahan dulu lah ya untuk ketemu sama teman-teman atau gimana yang kurang penting. Apalagi kalau misalnya kalian itu tinggalnya masih sama keluarga, ada orang tua, ada kakek, ada nenek gitu kan. Karena ya kita mah yang anak muda masih kuat, bisa aja OTG nggak ketahuan. Jadi kita seenak jidat gitu ya pergi ke sana kemari. Tapi ternyata kita carrier buat keluarga. Kan itu sedih juga. Stay safe, stay healthy. COVID is real, COVID itu nyata. Gue udah pernah ngalamin, keluarga gue udah pernah ngalamin, bahkan sampai ada anggota keluarga gue yang meninggal karena COVID. Jadi taatilah semua protokol kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan bawa hand sanitizer kemana-mana. Itu pun kalau memang perlu keluar dari rumah. Kalau tidak perlu, stay at home aja. Buat semuanya, please stay at home aja, stay safe and keep healthy. Pesan untuk masyarakat. Oke, jadi gue cuma mau ingetin kalau COVID-19 itu beneran ada, jadi jangan dianggap remeh, tapi jangan terlalu panik juga. Jadi kemana-mana gue mohon banget untuk kalian semua tetap pakai masker, karena kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita tuh nggak tahu apa semua orang itu dalam keadaan sehat atau enggak. Jadi tetap waspada, tetap pakai masker, ikuti protokol kesehatan, jaga jarak, dan sebisa mungkin kurang-kurangin untuk berkerumun. Dan untuk teman-teman yang terjangkit COVID-19, tetap semangat pokoknya, dan jangan terlalu dipikirin guys, karena kalau kita terlalu pikirin malah imun kita tuh jadi menurun, jadi tubuh kita bisa lemah. Gue tahu emang susah, tapi pokoknya bawa have fun aja, enjoy aja, dan juga jangan lupa tetap berdoa dan tetap bersyukur. New Year, new normal, tetap jaga jarak, pakai masker, dan rajin cuci tangan. Stay safe everyone.